sambil macet nggih Pak nggih. Iya. Nyantai mawon ben sambil ngangetin makanan keburu ngantuk. Wis kolot tetep kudu ngaji. 1000. Ngurangi siksaan kubur sana. Orang kene usia 35 ge geus rasana kumaha. Ngurangi makan gitu. Tahun gendut Ngurangi nasi cenah ge. ngurangi nasi kalah suren. Kumaha tuh? Kurangi. Kudu olahraga sebenarnya. Kudu olahraga. Dia orang piring sepiring. Lagi erek marangnya gitu. Sungsirikeun ku Pak Dokter. Naik. Apunten ke ibu-ibu, Bu Ustad, Pak Manten sedayana sambil santai nggak apa-apa, sambil ngemil. Santai. Nah, memang kondisi, tapi di sisi lain kita juga harus melanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustaz, Bapak Manten, Bapak-bapak sedayana, alhamdulillah dina bengi ieu urang sedayana masuk kepada bab ke-7 yaitu menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan dalam semua amal perbuatan. Kalau semalam kemarin apa? Ruhnya amal adalah ikhlas. Yang ke-7 adalah menjaga keikhlasan, kusuruh menjaga dalam semua amal perbuatan. Jadi wis ikhlas lu jaga gitu nya. Enak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena kepotong ayatnya ini nggak bisa kebaca ini, ketekuk ya. Kita bacakan artinya saja. Yang artinya tanamlah dirimu di dalam bumi yang sepi. Maka setiap sesuatu yang tumbuh dengan tanpa ditanam pasti tidak akan sempurna hasil buahnya. Tanamlah dirimu di dalam bumi yang sepi. Ini banyak harus diperjelas lagi nanti. Maka setiap sesuatu yang tumbuh dengan tanpa ditanam pasti tidak akan sempurna hasil buahnya. Mari kita simak penjelasannya. Keikhlasan itu dituntut di dalam setiap amal perbuatan. Jangan sampai setiap amal yang dikerjakan dicampuri dengan maksud-maksud lain. Padahal sebagian besar manusia itu senang kemasyhuran. Masyhur, tersohor, terkenal. Jadi orang nomor 1, nomor 2 ya. Pangkat, kedudukan. Sebenarnya nggak salah. Punya pangkat, punya kedudukan, tersohor itu sebenarnya nggak salah. Tapi kalau sudah punya ilmunya dan cara menjaganya. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang dalam beramal kecuali ingin menjadi orang masyhur dan terkenal di kalangan masyarakat. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ini sangat tipis ya. Sangat lembut sekali ya. Kadang kita ya sadar, kadang nggak sadar. Amal yang disertai dengan keinginan seperti itu tidaklah murni. Karena amalnya tidak benar-benar bertujuan kepada Allah. Ingat di dalam surat apa kemarin? Yang kita harus beribadah kepada mukhlisina lahuddin. Itu hanya benar-benar murni. Kemarin surat apa? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa.
Dan padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya. Dan dalam menjalankan agama yang lurus, itu agama yang lurus Pak, nggak boleh belok-belok, nggak boleh tercampur juga, harus murni. Maka memang sudah saatnya kita sudah dikenalkan tauhid oleh Bapak. Kita sudah saatnya untuk betul-betul memurnikan tauhid kita. PR-nya itu. Dulu kita ngerti Allah ya hanya Allah, yang kita sembah hanya Allah. Tapi dalam praktek kesini ternyata masih harus banyak yang kita murnikan. Murni ini tidak boleh tercampur-campur dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu orang dianjurkan untuk merendahkan diri. Dimisalkan seperti tanaman. Tanaman yang tumbuh di mana bijinya pada mulanya tidak ditanam, maka tumbuhnya tidak sempurna. Biji yang cuma di atas sama ditanam beda mungkin ya Pak ya. Beda mungkin hasilnya ya. Bisa jadi layu. Sebagus apapun biji tapi kalau di atas tanah daunnya menguning sehingga tidak dapat diambil manfaatnya. Demikian juga manusia bila beramal sesuatu dengan disertai keinginan menjadi masyhur, maka amalnya sia-sia karena tidak disertai dengan keikhlasan. Agar supaya orang terhindar dari keinginan menjadi tersohor, hendaklah ia merendahkan diri. Maka tadi dikatakan, tanamlah dirimu di dalam bumi yang sepi. Sepi kan berarti sudah nggak ada apa-apa. Sudah nggak ada kepentingan apa-apa. Sudah nggak ada keinginan apa-apa. Sudah nggak ada tujuan apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar ke situ nggih Pak nggih. Termasuk di dalam nafsu itu, ingat bagian nafsu itu adalah mengaku-ngaku. Nah itu yang paling berat ini. Kita mungkin bisa meninggalkan nggak mengarep-ngarep pahala. Mungkin kita mulai bisa belajar tidak sombong, tidak ingin masyhur, tidak ingin terkenal, tidak ingin dianggap seorang soleh. Tapi secara praktek yang paling sulit adalah menghilangkan pengaku. Itu sulit banget. Masih merasa di dalam hati kita itu aku yang berperan. Itu aku yang melakukan. Itu aku yang bisa, aku yang mampu. Ini Pak yang paling berat memang di titik ini. Kita mungkin sudah tidak ngibadah itu karena ingin dagangan laris, mungkin sudah enggak. Mungkin sudah enggak karena takut neraka atau ingin surga, enggak. Itu sudah lalu. Tapi ingat, ketika masih ada nafsu yang sangat samar, yaitu akunya yang berperan, itu disitulah masih ada wujudnya hawa nafsu. Mengapa? Karena itu mengambil haknya Allah yang wujudnya, yang semua kemampuan, kekuatan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ibadahnya belum murni, masih kecampuran aku yang bisa. Dalam hal ini oleh Syekh Ahmad bin Athaillah disarankan dengan perintah, tanamlah dirimu di dalam bumi yang sepi, maksudnya agar orang itu tidak terus-menerus mencari kemasyhuran. Banyak contoh nih Pak, banyak hal yang ditunjukkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai selanjutnya itu ada terus. Kita harus mengambil pelajaran dari apapun yang ditampakkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa merendahkan diri, niscaya Allah memuliakannya, dan barang siapa berlaku sombong, pasti Allah merendahkannya. Sering kita diuji oleh Allah tanpa sadar, kita itu ingin dihargai sebagai kakak pertama, kakak ketua, tertua ini, atau sebagai orang yang tersohor di kampung, ya saya harus dihormati gitu.
Selama ada keinginan seperti itu, justru kadang Allah itu malah menjadikan sebaliknya. Maka barang siapa berlaku sombong, pasti Allah merendahkannya. Sudah, lepaskan keinginan untuk ingin dihormati, dihargai, lepaskan. Karena Allah pasti akan mengujinya. Orang-orang yang ingin di bawahnya itu pasti tidak akan menghargainya. Karena apa? Karena hatinya itu ingin diwahkan, dimasyhurkan, dihormati terus tanpa bisa menghargai orang lain. Jadi hilangkan semua itu, Pak. Itu namanya kemelekatan diri. Itu namanya kemelekatan hawa nafsu. Melekat di dalam setiap ingin manusia itu pengen dihormati. Sifat dasar nafsu manusia itu pasti ingin dihormati oleh orang lain. Termasuk, mohon maaf, diri kita sebagai suami pasti ingin dihormati oleh bener nggih, Pak? Bener nggih? Nah ini. Ya. Jangan sampai kita dengan berdalih harus dihormati sebagai suami itu menjadikan pintu Fir'aun untuk kita. Lebih baik kita merendah diri aja, Pak. Betul ini. Kalau kita masih petentang-petenteng kepada istri, masih ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin diwahkan, ini berat diterima oleh suami biasanya. Itu akan menjadikan hati kita semakin lalai terhadap Allah. Tanpa sadar kita sudah menuhankan diri kita. Buktinya apa? Kalau istri tidak menuruti perintah kita, pasti kita marah. Pasti kita jengkel. Ya, karena kita ingin dihormati, kita ingin dihargai, kita ingin dilayani, kita ingin. Salah, nggak salah. Istri melayani suami itu nggak salah. Tetapi jika itu didasari dengan nafsu, akan menjadi salah. Tetapi istri melayani suami dan suami dilayani istri atas dasar melihat Allahnya yang berperan, atau cara bahasanya mudahnya itu cinta kepada Allah, itu akan lebih dicintai oleh Allah, akan lebih barokah ibaratnya. Nah ini, Pak, ini tamparan untuk diri saya dan kita semuanya. Yuk, sebagai suami, masih ada sifat Fir'aun di dalam diri kita yang ingin selalu di atas dengan istri. Padahal yang namanya jodoh itu bukan atas bawah. Betul nggih? Jodoh itu ya saling-saling loh. Bener apa bener? Enggak, jangan seperti orang umum. Aku sebagai suami ya kudu sing nomor segalanya. Nah, ini hati-hati, Pak. Itu sudah dicontohkan oleh Fir'aun, dicontohkan oleh Qarun, dicontohkan oleh yang lainnya. Itu hati-hati ini. Ini memang berat diterima oleh hati. Aku biasanya dihormati sama istri ya. Alam sini. Nah, ingat bahwa jodoh itu adalah saling mahabbah ya, atas dasar saling melihat Allahnya. Kok istri menolak, ya lihatlah Allahnya. Oh, mungkin lagi capek, sing gerakkan ya Allah. Itu, Pak. Jadi tanamlah diri kita di bumi kerendahan. Praktek terdekatnya adalah dengan istri, nggak usah ngomong tentang lain dulu. Jadi dengan istri kita sudah bisa berlaku rendah belum? Bukan merendahkan diri, bukan lo ya. Merendahkan diri itu merendahkan hati, ini maksud itu, merendahkan hati. Jadi jangan wood gitu, jangan petentang-petenteng atau mentang-mentang aing nu bisa neangan duit, pamajikan aing nu ngepanan ya, ulah sampai segak gitu. Itu ciri hati yang masih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Cirinya kita akan mudah marah, mudah tersinggung jika istri itu tidak menuruti atau tidak menghormati kita. Itu berarti masih ada pengakuan dalam hati kita. Ibrahim bin Adam berkata, "Ma sadaqallahu man ahabbus syuhrata." Tidaklah benar bertujuan kepada Allah orang yang senang kemasyhuran. Jadi meskipun dia ngomongnya ibadah untuk Allah, tapi kalau dalam hatinya masih tercampur aku ingin terkenal, aku ingin dihormati, aku ingin diwahkan, itu tidak dibenarkan. Artinya tauhidnya itu masih tercampur-campur. Dan Rasulullah telah bersabda yang artinya sesungguhnya sedikit dari riya itu adalah syirik.
Riya itu berarti kan pamer nggih Pak nggih. Ujub itu berarti membanggakan diri. Sum'ah membanggakan diri. Ujub itu apa ya? Seneng lah dengan amalnya itu seneng gitu. Dan riya itu adalah syirik. Syirik itu berarti kan dosa besar nggih Pak nggih. Dan sesungguhnya orang yang memusuhi kekasih Allah pastilah dia telah melawan Allah dengan peperangan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang takwa yang menyembunyikan diri atau tidak dikenal. Yaitu orang-orang yang kalau pergi tidak hadir, mereka tidak dicari, kalau mereka hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka bagikan pelita yang beri petunjuk. Nah ini memang agak berat. Ketika dia pergi nggak ada yang nyari. Kalau dia hadir ya tidak dipanggil ya. Kadang tidak disapa-sapa acan gitu. Dan dia tidak terkenal. Bukan orang yang mahsyur ya. Kalau ada ya kadang nggak dilihat. Tetapi hatinya itu bagaikan pelita yang memberikan petunjuk Pak. Jika kita mampu melihatnya. Ada nggak orang seperti ini? Coba. Mungkin kalau ada berarti itu melihatnya dengan mata hati. Jangan dengan mata kepala. Dia tidak, kalau dicari itu kalau nggak ada itu nggak dicari. Ayo kita di dulu. Namun ayat untuk didele. Ditanya. Intinya bukan orang masyhur, tetapi hatinya bagaikan pelita yang memberikan petunjuk. Nah ini sebenarnya tamparan untuk kita. Maksudnya kita harus selalu dalam keadaan rendah hati. Intinya itu. Jangan terbawa nafsu ingin menjadi orang yang terkenal, termasyhur, yang menjadikan kita terjungkal jika belum ngerti ilmunya. Kalau kita sudah paham ilmunya, menjadi orang kaya, menjadi orang masyhur, menjadi orang berpangkat, itu tidak akan membahayakan hati kita. Tidak akan membahayakan. Justru menjadikan kendaraan untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Maka untuk menyelamatkan keikhlasan dalam setiap amal harus menghindarkan diri dari keinginan untuk dikenal dan kemasyhuran. Sedang bagi orang yang menempuh jalan thariqah setelah terkenal di kalangan masyarakat, wajiblah ia merendahkan diri dan tidak memandang dirinya sebagai orang yang punya kedudukan. Nah ini Pak, berat lagi nih. Ketika kita sudah mengkaji seperti ini, itu jebakan nafsu selanjutnya adalah kita merasa aku lebih bermakom dengan orang lain. Ini biasanya jebakannya di sini Pak. Ini berat Pak. Kadang kita melihat orang awam, itu orang yang belum paham apa-apa. Itu belum paham hakikat, belum paham thariqah, boro-boro hakikat syariat aja belum tuntas. Nah itu. Kalau saya sudah ngaji puluhan tahun, sudah dari syariat, thariqah, hakikat sampai sekarang makrifat, aku sudah paham semua ilmunya. Sehingga menjadikan hati kita ini tanpa sadar melihat orang lain itu lebih rendah dari kita. Nah ini lebih sulit lagi prakteknya Pak. Coba di muka umum, di muka masyarakat. Itu kadang mungkin masih muncul seperti itu. Langsung caranya kembalikan kepada Gusti Allah. Sadari Allah. Lihatlah Allahnya. Itu kuncinya. Mungkin itu apa yang sebagai pembahasan pada malam ini. Masih ada sekitar 5 menit. Barangkali ingin ada yang bisa ditambahkan atau mungkin diperjelas, atau mungkin ada yang tadi kurang pas Mas gitu. Nah itu bisa kita diskusikan atau mungkin bisa kita bedah bersama-sama. Mangga, mungkin Pak Trisyanto kira-kira dalam prakteknya bagaimana? Nek teori mah insyaallah ya wis samalah teori dari zaman Bapak sampai sekarang pun sama. Cuman prakteknya yuk. Kira-kira apa ini? Pengalaman praktek lah wis. Kok kita harus rendah, ini susahnya di mana? Sok kumaha Pak? Sok senang asa dewek gue nu sederhana. Nah
dari terutama sasar Ibaratnya sahak siasih gitu ya. Sahak siasih gitu ya. Dan ilmu ini tidak hanya pada saat beramal ibadah, tetapi saat bekerja dan sebagainya juga sama, Pak, harus diamalkan. Mungkin kakak, bang kakak, mungkin berbagi pengalaman atau kita harus gimana sih gitu. Kita sama-sama belajar di sini. sampai anteng gitu. Hati untuk anteng ya. Dan misalnya sampai ke anteng. Bertahan. Masih jenuh pangabutuh. Mungkin lah. Masih jenuh pangabutuh di Cumbonan. Jadi sana anteng. Kalau bisa bagi gendungnya, kemudian anteng. Ya enggak juga, kadang pusing. Akhirat baik. Sehat ada sepuh gini ada sepuh alhamdulillah. Gimana kakak atau Pak Bambang? Kak, monggo. Ih, kenal. Nu hesek naon itu biasanya itu. Prakteknya itu. Biasanya praktek tersusah itu tadi. Nyolong gitu. Sok amun ibaratnya ya permasalahannya. Terus banyak amun itu sadar deui gitu. Jadi salah. Untuk dia Apa kayak luhur. yang menang. Apa kayak menang. Suaminya gitu, istrinya gitu. Jadi saatnya pertama kan Jadi waktu itu dulu awalnya mau tunjuk tiba-tiba masa dalam sih kan kaget gitu lah pertama itu kan ke lamun bicara di mah salah Istighfar. Leres itu. nah itu kan sadar tapi kan biasa sadar gitu kan nangisnya ilmu nah gitu Iya, dari dia ilmu mun ke ilmu nangisnya mah lebih cepat jadi sewaktu-waktu aya masa teh tereh. kira kak karena bus ya oke salah Bener. kayaknya ya mungkin salah mungkin sifat manusia mah gitu sih salah ada jinnya juga jadi kan masih waktu kan muncul tapi kan orangnya harus cepat Sadar. gitu. Jadi keutamaan kita mesti bere aya kita berarti jadi kan orang nyaho oh masalah iya kudu iya oh masalah itu kudu iya atau ina iya saya pernah di iya betulan kemarin ada langsung kayak gelap kawas nah para saya minta itu mah geus ya Butuh proses. kelas lagi kelas Butuh proses. Man kelasna. Ada yang maksudnya tahun-tahun. hari kita memang untuk khusus orang-orang atau orang-orang di atas, orang menjawab masih di bawah tapi belajar Merangkak. ke dia gitu. Jadi mulai permasalahan guys. Ya, alhamdulillah jadi orang itu sadar kok aya keterangan-keterangan eta gitu. Aya masalahnya ingat tuh ya mungkin salah. Udah meninggal maksudnya meninggal cicing tinggal sifatnya biasa oke. Beres. Pak Bambang gimana? Gitu. Yang menang kabehan. Nah itu sifat itu harus kita luruskan. Nah, agama yang lurus itu di situ. Agama yang lurus itu di situ. Meluruskan apa-apa yang seharusnya diluruskan. Udah kan kerjaan lagi mah kerjaan yang ilmu mulai permasalahan tidak masa gawe itu benar. Meskipun nggak ngaji tauhid ya. Sekalipun nih. Oh, encan tuh, Mbak. Ingat masa lalu Zaman dulu. Sekalengnya liber. Gitu. Tapi ya. Ngaji gitu mah, Mas, jadi aya permasalahan teh Iya. nafsu nu diheulakeun. Tuan ke Bener. sawah.
terbalik. Yang jelas kita bersyukur kita itu dikenalkan oleh Bapak ilmu tauhid. Jika setelah ayana bapaknya digembleng sakit itu karena nah aya bekas-bekasna gitu. Nanti bisa Ayeuna tinggal nyempurnakeun lampahna, nyempurnakeun praktekna. memang sulitnya dina praktekna eta. Ari ilmuna mah sebenarnya mah geus Lengkap. pada apal nyaho. Cuma nu tinggal erek mungkin penawaran apa erek ingat karena jujurkan eta. Makanya pentingnya malam Jumat merapat itu untuk nginget-nginget deui gitu ya. Ameh teh pohoknya kelamaan gitu. Pohokna teh. Itu Jadi lamun malam Jumat merapat teh kamari eling gitu. saudara wong ari barato mah ku bapak mah cuma teh dibacakeun kitu tah. Saya kita kuring teu dibacakeun dulu secara ini. Ari secara ilmu mah ku teh secara tapi harus digelar. Ayeuna saatna ngistiqomahkeun praktekna. Tinggal mereka disempurnakan. Gitu, nggih Pak nggih. Kecu geus siap. Buat yang di situ. Geus kencot gitu nah. Geus kencot kenceng sambel. Ya. Intinya sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting sekali ilmu Pak. Jangan pernah kita merasa cukup karena ilmu itu sebagai cahaya hati kita. Malah semakin tak bisa. Justru harus semakin terus merapat kepada Allah. Ya, meskipun sudah berumur sudah apa. Asa masih Raketang seminggu sekali kan alhamdulillah ya. Intinya setiap ada permasalahan apapun segera lihatlah Allahnya. Bah istri merengut, bah istri marah, bah kita sombong, bah kita ujuk-ujuk muncul marah, segera lihatlah Allahnya. Oh aku marah, aku sombong itu saya gerakan ya Allah. Akhirnya tereh sadar. Kalau masih merasa akunya yang sombong dan sebagainya nanti masih berat. Dan kalau secara prakteknya berusahalah ketika muncul marah, muncul panas dalam rumah tangga dalam hitungan 3 detik paling cepat sadar Allah, kembalikan kepada Allah. Kembalikan itu maksudnya sing gerakan istri ya Allah, sing gerakan saya ya Allah, itu sadar Allah itu. Aku kembalikan emosi ini kepadamu ya Allah, hampura-hampuraan. Minta maafnya kudu paling cepat 3 detik. 3 detik nggak bisa, 3 menit. Ini biasa yang kita praktekkan seperti ini Pak. Jadi 3 detik saya belum sadar, saya diam dulu. Nanti 3 menit, alhamdulillah harus bisa minta maaf. Wujudnya itu mau minta maaf. Nek belum mau minta maaf itu berarti belum sadar. Itu cirinya nek pengalaman lo ya. Nek belum mau minta maaf berarti belum sadar meskipun cicing sekalipun ya. Jadi harus hampura-hampuraan. Nek 3 menit nggak bisa 3 jam. 3 jam suwe ya. Cicing jeung mama jika 3 jam suwe ya. gue bingung. 3 jam nggak bisa. Ngarep ke tukang ngomong naon. 30 jam. Makanya cek Rasulullah maksimal 3 hari itu kebangetan cek Rasulullah teh. Apalagi yang lebih 3 hari sampai 3 tahun sampai 30 tahun sampai paehna. Nauzubillahi min dzalik. Yes. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak keluarga kita dan juga daerah ini menjadi daerah yang batun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Demikian akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.